Salam jumpa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Bertemu lagi dengan saya Astia Dika. Selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan, dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Berbagi dengan lansia dan ibu hamil ala Sri Mulyana. Gerakan ibu belajar membaca. Tak semua orang bisa memiliki rahasianya ilmu berbagi, seperti yang dilakukan oleh Sri Mulyana atau yang akrab disapa Ina. Ia rela membagi waktu, ilmu, dan tenaganya dengan memberikan pelayanan gratis kepada lansia di Posyandu Samara yang terletak di bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Seperti apa ketulusan Sri Mulyana dalam melayani? Berikut selengkapnya. Sehat adalah impian setiap manusia, tidak peduli ia miskin ataupun kaya. Namun banyak pula lansia ataupun ibu hamil yang terbentur biaya untuk mengakses kesehatan. Demi menumbuhkan semangat hidup para lansia. Itulah yang menjadi alasan Sri Mulyana atau yang akrab disapa Ina mendirikan posyandu gratis bagi mereka yang membutuhkan. Posyandu Samara yang berasal dari kata sakinah, mawadah, dan warohmah ini terletak di bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Setiap bulan posyandu ini rata-rata melayani 80 pasien lansia atau ibu hamil. Melalui akademi kebidanan yang diikutinya, Ina memperoleh ilmu kesehatan secara umum. Profesinya sebagai bidan kandungan bukanlah penghalang untuk merawat dan memperhatikan para lansia. Dengan istri suami juga, kata suami coba aja buat lansia, mungkin bisa bermanfaat. Kalau posyandu balita itu kan sudah banyak yang banyak yang membuatlah atau pemerintah juga ikut mengayominya. Nah kalau lansia ini banyak juga yang melupakannya, ya terutama mereka merasa tidak sakit. Untuk memeriksa kesehatannya itu sangat kurang. Kalau yang sudah berumur, kalau tidak sakit atau tidak parah, mereka tidak mau ke rumah sakit atau ke dokter. Itu yang membuat saya ingin membuka lansia itu. Layaknya posyandu pada umumnya, para pasien mendapat pemeriksaan tekanan darah, penimbangan, dan juga pemberian vitamin yang disertai dengan pemberian makanan tambahan. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, Ina bersama para relawan lainnya memeriksa kesehatan dan melayani para lansia. Tapi kalau dukanya itu untuk nenek-nenek atau orang tua. Jadi kita bisa seperti kayak orang tua kita sendiri ngerawatnya ya. Kalau orang tua kita sendiri suka ngeluh, pasti kita akan memberitahukan obat-obatnya atau pelaksanaan perawatan makanannya itu. Jadi ingat ke orang tua saya sendiri gitu ya. Tapi kalau dukanya ya namanya ibu-ibu yang sudah usia itu kalau diajak untuk bergerak mungkin banyak segi tidak kuat, udah begini saja. Jadi intinya mereka minta banyak perhatian. Dengan sedikit kemampuan berdakwahnya, Ina juga memberi pencerahan agama kepada para lansia binaannya. Pendekatan keagamaan dipilih Ina agar para orang tua lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di hari tua mereka. Setiap bulannya, Ina memberikan nutrisi tambahan baik dalam bentuk makanan, vitamin maupun juga kaleng. Ina tidak memungut biaya sepeser pun kepada para lansia. Biaya operasional posyandu lansia
berasal dari kocek pribadi Ina yang diambil dari penghasilannya sebagai bidan. Sebenarnya saya tidak ada untuk kata kok uang saya terus sih gitu. Sebenarnya tidak ada ya. Alhamdulillah rezeki ada aja Mas ya. Kalau kita berbuat baik, insya Allah dikasih jalan yang lebih baik. Insya Allah di hati saya malah ingin memberi ya. Biarpun semampu kita, semampu saya, sebisa saya yang bisa ngadakan, ya segitulah bisanya saya sanggup untuk memberi ke masyarakat. Aktivitas sosial Ina yang padat tak membuat perempuan ini melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari 4 orang anak. Ia masih sempat memantau perkembangan keempat buah hatinya dengan menyelipkan pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Ina tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan sang suami Sukri Abdullah. Sebab kalau berbicara tentang orang kaya bisa berbagi dengan kekayaannya, orang berilmu bisa berbagi dengan ilmunya. Saya lihat potensi Bu Ina ini di mana kan begitu ya. Ternyata Bu Ina kan punyanya tenaga. Ya mungkin dengan sedikit tenaga yang dikaruniakan Allah kepada Bu Ina ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam rangka menebar rahmat, menebar kasih sayang. Berbagi tidak harus dilakukan dengan materi yang kita miliki. Membagi perhatian dan meluangkan waktu serta tenaga seperti yang dilakukan Ina juga tak kalah berarti. Apalagi dibarengi dengan niat yang tulus serta keikhlasan hati. Di balik gemerlapnya ibu kota, ternyata masih menyisakan keprihatinan. Siapa menyangka, di zaman semodern ini, masih terdapat puluhan ibu rumah tangga yang masih belum bisa membaca dan menulis. Hal ini jelas menyulitkan akses mereka. Lewat gerakan Ayo Bantu 5,3 juta ibu Indonesia belajar membaca, relawan-relawan Yapika rutin memberikan sekolah gratis bagi para ibu di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Berikut ini berita selengkapnya. Inilah kehidupan memprihatinkan di balik gemerlapnya ibu kota Jakarta. Siapa sangka, hingga saat ini masih banyak kaum ibu yang buta huruf dan harus mengikuti sekolah gratis ini. Sekolah gratis yang diberikan para relawan ini adalah wujud gerakan Ayo Bantu 5,3 juta ibu Indonesia belajar membaca. Gerakan ini dipopulerkan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan atau yang dikenal dengan Yapika. Menurut data Kemendiknas, tingkat buta huruf di Indonesia mencapai 5,3 juta perempuan usia 15 tahun ke atas. Kepedulian inilah yang mendasari Yapika membuka sekolah gratis untuk puluhan ibu di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lewat belajar membaca, menulis, dan berhitung, yang diberikan 2 kali dalam seminggu, para ibu rumah tangga usia 30 hingga 60 tahun ini belajar mengenal huruf dan angka. Kebanyakan ibu-ibu yang belajar di tempat ini sempat mengenyam pendidikan dasar. Namun akibat biaya yang mahal dan jarak sekolah yang jauh, mereka terpaksa tidak melanjutkan sekolah. Banyak Mbak, waktu pendataan pertama itu tidak didata semua ya, itu yang nggak didata semua 42 itu nggak kedata semua itu. Kalau umpamanya kedata semua sekitar 70-an sama anak-anak. Jadi dari kelurahan itu ngebel saya bahwa di RW 3 itu bahkan masih banyak yang buta aksara. Jadi dari kelurahan menurunkan saya itu untuk mengkoordinir untuk ibu-ibu yang buta aksara. Bahkan bukan di RT sini aja Mbak,
RT 3 dan RT 1 sampai RT 1 sampai RT 9 itu ada. I-nya dikasih titik. Ini jadi ini L. Para relawan ini adalah para mahasiswa yang berkomitmen untuk mengentaskan angka buta huruf di wilayah Cilincing. Usia mereka yang lebih muda tidak menghalangi niat ibu-ibu yang ingin belajar menulis dan membaca. Jadi mereka diajarin biar tahu tulisan, baca, hitung, dan isu-isu yang selama ini ada, hak dasar kayak gitu. Oh ya. Jadi untuk kayak Vini sendiri kan untuk ibu-ibu yang untuk yang usianya udah pendidikan orang dewasa, jadi kita kasihnya untuk kesetaraan aja gitu. Jadi ibu-ibu ini diajarin untuk dasar aja, keterampilan dasar aja untuk baca, nulis, hitung. Dan awalnya mereka benar-benar nggak bisa baca, buta huruf murni gitu, karena mereka sama sekali nggak sekolah sama sekali. Harapannya sih mereka bisa baca, misalnya mereka bisa mengurus KTP sendiri gitu. Terus kalau untuk kesehatan mereka bisa pergi ke puskesmas sendiri, karena mereka rata-rata minta dibantu sama keluarganya, sama Bu RT gitu. Banyak kesulitan yang dialami ibu-ibu ini saat mengakses layanan kesehatan, administrasi kelurahan, dan mengakses informasi. Dengan adanya kesempatan untuk belajar baca tulis, perlahan kesulitan mereka dapat teratasi. Nasro adalah satu di antara puluhan ibu yang tak bisa baca tulis. Ibu usia 64 tahun ini merasa sangat senang bisa mengikuti pelajaran baca tulis. Nggak pere-pere kayak orang jarang masuk mulu, ntar ketemu belajar, girang banget. Kita pengen kayak orang-orang bisa sekolah. Agak sekolah jauh, cuma di Buaran. Saidah, wanita usia 32 tahun ini juga bernasib sama seperti Nasroh. Kini tak hanya bisa baca tulis, sekarang Saidah juga mengenal perkalian. Sempat sih, cuman nggak lulus, nggak diterusin. SD nggak punya kekurangan, ya biasalah, orang tua nggak mampu. Ya banyak ya yang dapatnya saya ya yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu, itu aja. Ya kayak macam matematika, perkalian kan saya kurang gitu paham ya. Terus ya membaca nggak ngerti titik komanya saya. Itu harapan saya pengen maju aja lah. Ya pengen pinter aja, pengen bisa lah, gitu aja. Masih banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah. Melalui program ini, diharapkan buta aksara di kalangan perempuan dapat dikurangi, dan mereka pun bisa lebih percaya diri dan bisa lebih mandiri. Keterlibatan berbagai lapisan masyarakat yang mempunyai ilmu lebih untuk memberikan waktu serta tenaga, seperti yang dilakukan oleh relawan-relawan Yapika, juga bisa menjadi pendorong untuk memberantas buta aksara di Indonesia. Pemirsa, Anda pasti kerap melihat tas laptop dengan desain yang itu-itu saja. Biasanya berbentuk persegi, berwarna hitam, dan terkesan maskulin. Terlebih bagi kaum hawa, desain tas laptop konvensional mungkin akan terlihat ketinggalan zaman. Kini, ada inovasi baru dari seorang ibu rumah tangga yang menciptakan tas laptop dengan beragam desain menarik. Seperti apa tas laptop berlabel Takilah Amani ini? Berikut selengkapnya. Takilah Amani memberikan pilihan bagi Anda yang ingin membawa tas laptop namun tetap gaya. Tas laptop yang gaya ini pas
biasa karena desainnya yang tidak menyerupai tas laptop pada umumnya. Warnanya pun beragam, sehingga dapat dipadu-padankan dengan pakaian, sepatu, atau aksesoris yang digunakan. Disinilah wadah komputer jinjing Takila Amani nan cantik diproduksi. Kreasi inovatif ini lahir dari buah pikir seorang ibu rumah tangga, Mirna Munadi, seorang lulusan manajemen Universitas Parahyangan Bandung. Wanita berkerudung ini tidak sendirian dalam berkreasi. Ia dibantu oleh 3 rekan kerjanya yang lain, dan semuanya adalah wanita. Seperti untuk desain misalnya, Mirna dibantu oleh Ica. Menurut Mirna, untuk masalah ide, inspirasinya bisa datang dari mana saja. Biasanya ia akan melihat mode dan tren apa yang sedang berkembang. Inspirasi juga bisa datang dari melihat hal-hal sederhana di lingkungan sekitar. Kenapa kita pilih tas laptop? Karena saat itu tas laptop kebanyakan seperti bapak-bapak hitam konvensional gitu ya. Padahal kita tahu bahwa perempuan itu kan suka fashion, dia udah beli baju keren, matchingin sama sepatu gitu. Begitu bawa tas laptop bapak-bapak kan langsung nggak matching gitu ya, langsung hancur semua ininya dia. Jadi kita pikir kita buat yang fashion. Nah, habis fashion kayak begitu kita buat, tahu-tahu ada krismon. Jadi kita memang bereaksi terhadap perubahan-perubahan gitu, kayak gitu. Workshop pembuatan tas laptop Takila yang terletak di Bilangan Pondok Gede, Jakarta Timur ini dapat dikatakan sebagai industri rumahan. Karena dikerjakan dalam skala rumahan, bukan di pabrik. Setelah desain selesai, barulah tas dikerjakan oleh beberapa karyawan. Untuk proses ini, Mirna mempercayakan para pekerjanya diawasi oleh rekannya yang lain yaitu Sarah. Takila Amani juga kerap menerima pesanan tas laptop dari berbagai instansi. Takila itu sebenarnya dari Quran ya. Artinya takila itu takwa kepada Allah. Takwa itu dari takut. Harapan saya itu bisa jadi pedoman saya dalam menjalankan bisnis, bahwa bisnis itu harus jujur, harus lurus gitu, karena kita tahu bahwa Allah selalu melihat kita. Mungkin orang lain nggak tahu ya, termasuk dalam kepada karyawan juga, upah nggak boleh dicurangin. Apalagi karyawan kan sebenarnya tukang-tukang nggak bisa, banyak yang nggak suka ngitung ya. Kalau mau curang kita bisa, tapi kan takila gitu, takut kepada Allah itu yang membuat semacam guidance ya. Dan saya harapkan juga itu bisa jadi guidance buat karyawan-karyawan di sini, bahwa ayo kerja tuh yang jujur, rezeki itu dari Allah gitu. Mirna tidak hanya mengedepankan bisnis semata. Ia juga turut melestarikan warisan kebudayaan tanah air melalui karyanya. Salah satu kreasi andalan dari Takila Amani adalah tas laptop berbahan tenun. Kain tenun merupakan kain yang dibuat dengan teknik tenun oleh masyarakat di berbagai wilayah di kepulauan di Indonesia. Desain tas laptop tenun diproduksi secara terbatas, tidak dibuat massal alias limited edition. Pasalnya, pembuat tenun sendiri tidak memproduksi tenun mereka dalam bentuk massal. Tas tenun Takila Amani dapat ditemui di salah satu mal yang terletak di wilayah Sudirman, Jakarta Pusat. Jadi waktu itu saya baca artikel tentang booming batik, bagaimana dengan tren batik itu ternyata meningkatkan sampai 3% pertumbuhan ekonomi, dan itu menginspirasi kita kalau batik bisa demikian hebat menjadi tren, kenapa kita nggak coba dengan tenun. Akhirnya kita buat tenun-tenun dengan yang ini modern seperti itu. Harapan kita tenun bisa booming seperti batik.
Selain dipasarkan di salah satu mal di Sudirman, Mirna membuka gerai Takila Amani di Plaza Semanggi lantai 1. Gerai dengan desain minimalis dan terkesan modern ini sudah buka selama 2 tahun. Tidak hanya tas laptop saja. Di sini, Mirna juga menjual wadah handphone, wadah kamera digital, maupun perkakas elektronik lainnya. Mirna menambahkan, selain mengedepankan sisi tren, Takila Amani juga tidak melupakan keamanan bagi si laptop. Untuk itu, pihaknya selalu menggunakan bahan berstandar tinggi, terutama untuk bagian dalam. Sehingga dijamin laptop tidak akan tergores, serta mampu menahan guncangan dan bantingan. Ya, kita sebelum membuat tas laptop ini kita membeli satu model tas dari Italia yang sangat terkenal. Kemudian kita pelajari bagaimana protek dari laptopnya. Jadi bisa dibilang bahwa tas laptop kita ini aman karena di dalam tas ini kita lapisi dengan busa. Tapi kalau dari luar tidak terlihat kaku. Jadi di situ kelebihannya. Kebanyakan kan tas laptop tuh kalau modelnya mungkin seperti kaku gitu. Kalau kita modelnya fashion, tapi proteksinya tetap bagus. Harga yang ditawarkan dari satu buah tas laptop berkisar dari Rp250.000 hingga Rp500.000. Cukup sebanding dengan bahan yang digunakan. Maka tak heran, omset dari bisnis tas laptop Takila Amani ini cukup menjanjikan. Mirna tidak segan-segan untuk berbagi tips bagi para ibu rumah tangga yang ingin berbisnis namun tidak meninggalkan keluarga. Ya, dengan modal kreativitas, ketekunan, dan berusaha pantang menyerah, wanita juga dapat berbisnis. Sebuah karya inovatif yang diciptakan oleh Mirna Munadi dan beberapa rekannya dapat menjadi contoh bahwa wanita juga mampu berkarya dan memiliki penghasilan lebih. Tidak terasa 24 menit sudah kami menemani Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan program Daai Mata Hati dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Pemirsa, jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut ini. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.